Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Tolong dibuka yang file ini ya, yang RPKPS ya, rencana per semesternya. Ini yang sudah kita cek kemarin hari Selasa ya. Jadi kita cek lagi satu-satu di hari Kamis ini. Oke, mata kuliahnya namanya Comprehensive Technology Studio. Ini halaman pertama ya. Terus tujuan kuliahnya merancang bangunan secara komprehensif, jadi nggak cuma arsitektural juga, tapi juga ada sistem strukturnya. Ini nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya aja biasa. Terus ini student performance kriterianya ada 5. Yang pertama desain, yang kedua engineer atau teknologi. Ini kita seperti teman-teman udah tahu ya, jadi di arsitektur UGM udah akreditasi internasional, kita ngikut KAAB. KAAB itu ngikutnya ke UIA, internasional arsitek. Jadi dari 13 jenis itu kita turunkan jadi SPC, student performance criteria. Yang pertama itu architectural communication, jadi bagaimana teman-teman nanti bisa presentasi, mempresentasikan karya, komunikasi dengan karya, baik dalam presentasi lisan maupun sketsa, nanti juga gambar-gambar digital, terus model atau maket nanti dari penguji maupun pembimbing. Mungkin juga nanti di akhir semester akan ada penguji dari eksternal, tapi biasanya kita kalau penilaian itu yang terbaik biasanya bagi uji eksternal. Kalau penguji eksternal untuk menilai 80 mahasiswa kan berat ya, tapi nanti kita pilih biasanya 1 atau 2 karya terbaik itu dari 20 terbaik atau 10 terbaik nanti akan dipilih oleh eksternal. Ini biasanya dari IAI atau arsitek atau operator hotel, karena tugas kita sudah nanti dibuka di website ya, tapi pertama architectural communication. Lalu yang kedua itu tentang safety and fire protection. Ini ya, yang saya juga tadi malam atau kemarin yang kejadian kemarin malam kayaknya ada kecelakaan di Jakarta. Jadi ada bangunan yang tadinya ruko difungsikan jadi kos-kosan gitu, terus kebakaran dan ada meninggal. Ini ya, sesuatu yang nggak semudah itu gitu. Kalau merancang ya pasti fungsinya untuk apa sesuai gitu. Dan ini tugas kita fungsinya udah, kita harus paham peraturan mengenai safety and fire protection. Ada peraturan yang bisa di-download dari webnya JPIH ya, webnya pemerintah mengenai peraturan bangunan. Ini saya print di sini. Ini nomor Undang-Undang nomor 22 tahun 2018 tentang bangunan. Nah, di sini nanti ada standar-standar yang dipakai juga dari buku ini Arsitek Studio Companion. Ini juga standar internasional, jadi kita bisa tahu safety and fire protection itu seperti apa. Lalu yang ketiga, integration of building system in design. Ini juga nanti integrasi antara sistem dalam bangunan. Kan ada utilitas semester kemarin, utilitas semester 5 ya, jadi utilitas dari ajaran semester 4, nanti prakteknya di sini. Jadi bagaimana cara menerapkan utilitas bangunan di hotel, di rancangan kalian sendiri. Kalau kemarin kan survei nggak ya video utilitas ke mana kemarin? Beda-beda. Per kelompok? Iya, satu kelompoknya ada 2 orang. Dua. Kamu dapat berapa? Rel Keisa, di Keisa, di Jogja. Iya. Lokasinya di mana? Lokasinya, Baru gitu. iya, lokasinya tuh di dekat ini kan, Jalan Alwira Brajen. Oh. Nah, pokoknya daerah jalan situ. Apa hotel apa? Padahal dekat rumah atau tidak tahu. Hotel memang banyak yang baru di sini. Itu salah satu keunggulannya Jogja juga yang anomali kalau dibanding daerah lain di Indonesia. Jadi Jogja itu hotelnya banyak dan terus tambah karena okupansi rate-nya kayak mana kita di Tiang Dalan, okupansi rate-nya itu tinggi. Jadi orang bakalan rugi datang seperti itu. Jadi kalau kemarin arsitek Rafael David itu cerita dari Amboda, itu cerita kalau nurutin desainnya operator, karena operator pengen apa bikin hotel biasanya kalau nggak di 2 di 3, alasannya karena kalau nggak laku hotel dengan 2 dan 3 itu yang paling mudah dijual lagi gitu. Jadi misalnya dan nggak banyak uangnya sih. Jadi misalnya kita bertujuh gini, satu orang punya 5M itu udah bisa punya bintang 3, 2 atau 3 ya, atau 2 plus lah. Jadi kita bertujuh 5M 35M bisa jadi hotel gitu. Tapi kalau nggak laku ya dijual aja ke operator yang lain gitu. Tapi kalau itu hotel bintang 1 biasanya juga jarang dijual, karena bintang 1 biasanya di diagramnya juga pasti self support. Nanti kalau bintang 5 agak susah lagi dijual karena target pasarnya terbatas. Jadi kalau di Indonesia sih yang paling laris memang 234 gitu. Mereka mainnya nanti brandingnya aja. Itu nanti juga terkait dengan SPC yang keempat, SPC 16, SPC 16
desain. Jadi desain problems ya untuk membuat bentuk hotel dari segi estetika, dari struktur sampai integrasi dengan building service systemnya, itu yang dari desain. Lalu yang terakhir SPC ke-5 itu building service system. Jadi mechanical, electrical itu kita yang menentukan. Jadi desainnya memang bukan di arsitektur. Jadi ada 3 pekerjaan secara umum ya, atau 4 atau lebih biasanya. Tapi 3 yang paling besar itu, satu pekerjaan arsitektur, itu biasanya sekitar 40%, tergantung tingkat kesulitan ya, biasanya 40% dari perencanaan ke arsitektur, 30% itu struktur, 30% MEP, tergantung tingkat kesulitannya. Tapi kalau hotel arsitektur bisa sekitar 50% karena banyak komponen-komponen arsitektur ya kan, material, terus pencahayaan itu mahal-mahal, jadi proporsi desainnya besar. Makanya kita perlu merancang bangunan dengan kira-kira perbandingannya seperti itu. Itu effort Anda juga sebetulnya. Jadi kalau studio ini 1 semester 16 pertemuan ya, sebetulnya kalau dimapatkan gitu 8 pertemuan pasti kalian hanya untuk arsitektur gitu. Baru sisanya nanti FE dan elektrikal. Terus sub SPC-nya juga ada di situ, nanti bisa dicek sendiri. Jadi sub SPC itu untuk menurunkan dari SPC supaya lebih detail lagi apa sih tujuannya. Jadi kayak yang STK1 ini building tipologi, terus mengumpulkan dan menganalisa site. Jadi itu minggu depan ya ke lokasi jalan-jalan, atau kalau di luar studio sih bisa sekalian wisata karena di dekatnya ada pantai kan, di belakang gitu. Nah kalau mau nginep di hotel sebelahnya itu nggak tahu sekarang biasanya kalau nyari apa pakai apps gitu ketahuan semalam berapa 150.000 langsung ke sana gitu. Aku kadang-kadang kayak gitu, jadi nyari pengalamannya kayak gitu. Biasanya kalau Jumat itu satu sama istri sama anak-anak gitu mau kemana gitu, udah nginep aja nggak di rumah gitu. Terus yang STK 2 ini Understanding Building System dan Application nurunin dari yang STC 11 dan 19. STK 3 dan seterusnya juga seperti itu, nanti bisa dicek sendiri yang sudah kita sama. Lalu untuk referensinya kita pakai yang utama itu peraturan pemerintah. Jadi ini yang saya cerita tadi, paragraf nomor 53 beserta lampiran dan aturan turunannya. Kenapa kita pakai ini? Karena sebetulnya standar hotel berbintang itu tidak ada, itu hanya mitos. Jadi yang pertama kali ngeluarin mitos itu Forbes namanya. Forbes itu web travel gitu. Jadi dia ngeluarin standarnya dia. Tapi seiring berjalannya waktu itu banyak sekali, bahkan kalian juga mungkin akan bisa keluarin bintang sendiri. Sorry nyebut merek ya, kayak Traveloka gitu dia punya standar bintang sendiri. Agoda punya standar sendiri, Expedia punya sendiri gitu. Dan itu beda-beda. Nah yang dipakai kita pakai yang punya bintang saja. Karena ini cukup jelas dan nanti bisa baca ya per bagian apa saja gitu. Maksud dengan buku apa, standar seperti apa. Terus nanti juga ada banyak buku yang bisa dipelajari yang komponen link internet gitu. Kayak ini buku pop sih, New Hotels Indonesia Design, ada hotel-hotel yang baru pop seperti apa gitu, maupun hotel yang lama juga. Cuman kayak gini nih online lebih baik sih karena contohnya banyak kan. Terus setelah ini adalah rencana pembelajaran mingguannya. Jadi sudah saya terangkan kemarin, jadi minggu pertama gitu. Targetnya kemarin ada pembekalan, lalu ada target hari ini mencari presiden, terus tipe-tipe hotel tadi udah diintegrasikan ya dari si hotel manajemen itu. Lalu ada logbook ya, saya minta untuk bikin logbook atau sketch, saya juga bawa logbook ini. Jadi ini yang kemarin ya, yang asistensi Selasa kemarin, terus yang punya asistensinya studio 3 ya, studio 3 tadi. Nanti logbooknya juga tolong dikasih dia gitu, supaya bisa kita belajar bareng di situ. Terus minggu depan itu hotel programming sama bubble diagram. Jadi nanti mulai membuat programming ruang-ruang apa aja yang perlu ada di situ gitu. Terus kalau mau site analysis itu ditaruh di minggu keempat, tapi kalau mau dilakukan duluan juga lebih bagus gitu. Jadi intinya kalau Anda melihat comprehensive technology weekly learning-nya ini mengacu pada peraturan Ikatan Arsitek Indonesia, itu kita hanya sampai pada tahap ketiga. Jadi tahap pertama itu konseptual design, tahap kedua itu prarancangan, tahap ketiga pengembangan rancangan. Yang kemarin itu studio 3 kali diselenggarakan tadi, konsep sendiri, terus prarancangan sendiri, pengembangan rancangan sendiri. Cuman aku merasa bahwa antara konsep dengan prarancangan itu sebetulnya produknya ini sequential sih, jadi berurutan gitu. Cuman si konsep dengan pengembangan prarancangan itu akan mirip, jadi
aku cuma minta nanti waktu UTS itu pengembangan kata aja. Ini udah ditulis di sini ya, penilaiannya 40% akan dimulai di minggu ke-8, jadi minggu UTS itu. Jadi nanti targetnya ada presentasi, jelas teman-teman presentasi seperti biasa, lalu ada poster, ada gambar juga, sama ada model paket progres atau paket masa gitu. Bukan paket yang finish gitu. Karena memang tujuan kita di UTS ini ya masih diskusi gitu, dikembangkan lagi kita UAS 40% itu. Terus nanti dilanjutkan minggu setengah semester berikutnya, itu refining design. Jadi kalau pas setengah semester kan nanti ada masukan dari dosen uji atau dari apa teman-teman yang lain gitu, kalian refine di 6 minggu berikutnya, 7 minggu berikutnya untuk dipresentasikan di ujian. Oke, terus ada yang bertanya kan nggak? Kalau ada yang bertanya terus yang presentasi ini filenya udah ya, yang presentasi minggu pertama kemarin ya udah punya semua kan, jadi nanti silakan dicek dulu, saya juga situ. Jadi ada yang belum pernah ke bandara YIA nggak? 1, 2, 3, iya ada berita baik sebetulnya. Berita bagusnya itu kemarin kereta dari Tugu ke sana sekarang sudah 24 jadwal, artinya lebih padat, lebih banyak. Kalau zaman aku dulu misalnya pas mendarat jam setengah 4 gitu, jadwalnya mendarat setengah 4, padahal keretanya itu 3.55 atau 3.45 gitu berangkat, sudah harus nunggunya jam 6, jadi nunggu 2 jam di sana. Saya juga pernah Begitu. Saya nyampe Jogja itu jam 12 siang. Ya, jadi jam 12 itu juga ada keretanya, tapi udah Jam 2 ya. Biasanya Jam 2. Oh. Kalau yang siang nggak banyak, jadi 12 itu ya 12, 2, 4, 6. Jadi nunggunya 2 jam, lumayan sih. Ya, tapi bagus sih, baru kemarin kayaknya bedanya, kayak tak share di Facebook gitu. Wah asik ini kalau kayak ini, karena jauh sekali gitu ya. Maksudnya kalau kamu kesininya naik kereta terus? Saya kalau ke Jogjanya naik pesawat, tapi kalau dari Nggak tepatnya dari bandaranya. Dari bandara ke Tugu naik kereta. Oh. Jadi dari Tugu ntar naik Gojek lagi kan ke Nggak pernah pakai kendaraan pribadi atau naik taksi dari sini ke sana? Enggak. Berjuang banget ya. 200.000, 250 mungkin sekarang dari sini. Mahal Pak. Mahal dan lama gitu. Ya kalau berlima gitu ya lumayan lah, 50.000 naik taksi gitu. Tapi kalau sendirian ya lumayan gitu. Berapa? 2.900. Ya emang segitu karena jaraknya jauh. Ini kayak di Cengkareng, kalau sorry apa nyebutnya masih Cengkareng, kelihatan kalau orang tua. Kalau orang apa sekarang Soekarno-Hatta ya, itu juga ke Jakartanya kan lumayan nggak? Dan tapi masih mending sana karena ini ya enggak juga sih, macet juga ya. Tapi lokasinya di sana. Ini berubah banget dari studio kemarin, karena studio kemarin kan masih ini kan lokasinya di kota kan. Nah ini biar tadi ada pertanyaan ya, bingung tadi apa suburb tadi. Siapa yang tanya tadi? Oh gimana tadi tanyanya? Saya gimana ini kalau ada masuk ke festival ya? Saya kira awalnya yang suburb sama kota-kota. Ya. Jadi gini, klasifikasi hotel itu juga mitos, karena kalau zaman dulu sih ada yang namanya bisnis hotel, city hotel itu kayak Ibis gitu ya, itu bisnis hotel. Aku baru nyadar juga tadi lewat depan Gramedia itu Sisbel butik gitu ya, Sisbel butik namanya. Butik hotel itu juga zaman aku kecil dulu ya, butik hotel itu kayak wah banget. Tapi sekarang art hotel itu bintang 2, tapi dia membrand dirinya sebagai butik, tapi bayarnya cukup mahal sih untuk kelas bintang 2, dia di angka 700-800 ribu kan malam, itu mahal gitu kalau untuk bintang 2. Bintang 2 kan mestinya 400-500an gitu, dia sampai 800, tapi kenapa laku gitu? Karena dia membrand dirinya sebagai butik. Nah yang kamu tanyakan tadi, karena ini referensinya memang banyak dari kami ya, dari luar ya, dari negara lain gitu. Kayak motor hotel tadi yang cerita ya, hotel itu memang munculnya nggak di sini tapi di Amerika. Kenapa? Karena di sana ya modelnya kalau misalnya dari satu kota ke kota lain keluar lewat highway, mau istirahat ya di situ gitu. Jadi modelnya cuma kayak kalau hotel transit tadi ada ditanya ya, hotel transit. Kalau hotel transit itu kayak FM yang ada dari Jakarta nggak? FM tahu? FM 3, FM 7.
hotel untuk itu kami masuk FM hotel FM itu yang dari yang udah tua sih itu ada. Jadi dia itu hotel paling cuma di sekitar bandara yang fungsinya untuk transit, bahkan mungkin ada di luar bandara. Jadi orang kalau yang motel itu bukan transit istilahnya, tapi ya memang motel itu motor hotel karena di tepi jalan dan dia nggak nawarin apa-apa. Jadi ke situ kayak kalau kalian lihat film-film Hollywood yang ada lagi lari gitu loh, kabur terus dia berhenti minum di hotel itu. Nah, itu ya kayak gitu. Jadi misalkan ada yang bandaranya malam jadi ingat dulu. Nah itu kayak gitu, itu transit kita kayak gitu. Kalau di Narita itu hitungannya ada yang jam, bahkan jam ini berapa jam gitu. Tapi emang hotel transit sebenarnya itu nggak ada apa-apanya ya, kayak kamar kos-kosan aja kalau kita punya ada itu yang dimaksud hotel transit. Nah kalau yang ini memang ini tantangan teman-teman mau bikin apa. Kalau city hotel kok nggak di kota gitu, tapi kalau suburb ini sebenarnya dekat kota sih, dekat kota Wates tapi Iya. itu dekat kota Wates ini pertigaan, ini kan dekat kota Wates ya, jadi ini tepi jalan utama. Ya ini tergantung teman-teman mau bikin konsep hotelnya, apakah konsep hotel apa ya, hotel wisata gitu, bukan resort ya, kalau resort beda lagi ya, tapi konsep hotel wisata artinya dekat situ ada pantai Gaga, ada petilasan, ada taman gitu, atau yang mau ke bandara gitu. Makanya buat transit juga mungkin bisa karena masih radiusnya 7 km kan dari bandara, jadi tidak jauh gitu. Nanti teman-teman ketika ngecek kan bisa lihat dan seperti apa rancangannya pasti cocok di sini. Tadi ada ini ya, ini udah tak terakhir kemarin, jadi untuk yang tanya jawab tadi ada yang mau tanya yang mana tadi tawar-tawar tadi gambarnya di mana ya? Nah ini ya. Nah, kalau mau kumpul-kumpul di sini juga nggak apa-apa. Kalau yang di sana nggak lihat. Apa istilahnya? Yang kamar yang biasa. Oke. Kalau bedroom jadi gini. Kalau yang bedroom ini jarak kolomnya kan kecil-kecil. Jarak antar kolom sendalnya kecil. Ini yang paling gampang seperti ini. Ini misalnya ini A, ini B gitu. Jadi A dan B itu pasti lebih kecil daripada X dan Y. X dan Y yang ini. Jadi ini bentang panjang, yang stadium ini bentang panjang. Jadi ini misalnya meeting room apa kita akan ada di sini semuanya. Kenapa seperti ini? Karena zaman dulu itu struktur punya batasan bentang. Jadi nggak sembarangan gitu. Boleh nggak bentangnya 100 meter juga nggak bisa, karena kan strukturnya bentang. Jadi dibikin seperti ini. Nah kalau sekarang kan kayak zaman aku kuliah dulu ya tahun 2000 itu 20 tahun yang lalu itu ngomongin kekuatan beton gitu K600 itu kayak ngomongin barang legendaris gitu. Materialnya masih nggak ada. Itu theoretically bisa dibangun tapi practically nggak bisa. Itu yang jadi masalah. Makanya perlu dirancang gimana kalau supaya itu bisa. Makanya biasanya bisa kayak ini. Jadi ada towernya, ada rancangan kalian nggak mungkin kayak gitu, kalau desain aja site kalian dibuat kecil gitu supaya kalian nggak bisa bikin kayak gitu. bisa nyatu gitu. Jadi kayak Ini nggak ya, sebenarnya multi story building tapi nggak bisa pisah gitu. Jadi agak satu masalah. Ini kalau paling gampang ya ini rancangnya ini udah ada hitsnya kan di sini. Jadi nanti itu towernya maksudnya dipisah kan. Yang pendek ya. Terus ini ada ini. Nah ini layout yang paling optimal sih seperti ini. Semuanya, maksudnya ini paling optimal. Dan kalian perlu ngecek kan ini ada darurat ini ada di mana. Terus kurang apa bangunannya seperti apa. Nah, yang kemarin aku minta basement dari basement nggak muncul loh. Gimana? Yang dibawa ke sini. Iya boleh dibawa. Nggak ada yang pakai. Kuat. Olahraga sedikit kalau daging. Berapa kilo kah ini? Berkilo-kilo. Ada betul nggak? Oh udah dicek lagi. Ini ya.
ini Pak sebelum Sebentar aja. Cek, cek. Maaf, gimana? Ada yang bingung? bagian ini kan kalau misalnya kita masuk kan ini masih juga bingung juga kayak soal masuknya itu dari sini atau dari sini. Cek, cek. Cek, cek. Ini ada pemasukan masuk. Tapi jauh banget kalau dari situ. Iya. Tadi yang memang Lo kalau masuk dari yang atas ini juga ada yang Tapi ya, tanahnya panasnya ada. iya betul. oh, iya, iya. Tapi ada pemasukan. exit kan nggak bisa. Enggak sih, kalau ini kan cuma muter gitu kan satu dari sini. Ini dari depan. Cuma kalau dari Kan depan ada nanti nabrak yang sama masuk yang Menyilang nanti jadinya kayak yang keluar dari mana yang masuk dari mana. Atau memang desainnya seperti itu. Kita main ke sana aja, jangan ngapain tadi. Di Bogor Pak. Dia lain. Sini tuh. Drop off ya, drop off terus turun. Tadi baru keluar. Oh, drop off dari ini. Oh. iya ini bisa keluar dari rumah Pak. Ah, udah keluar lagi. Jadi fungsi itu tuh itu. Gitu begitu sama. Keren. Cuman ini agak keluarnya gimana Pak? Nabrak. Jadi evakuasi. Iya agak ke emang. drop off ya? Oh, ada drop off drop off ini. ya. Oh lewat drop off ya keluar. Berarti Kan ini mesti lebih dari berapa meter kan? Ya. Berapa? Berapa meter satu mobil kemarin? 1,2 1,3. Iya, kalau Indonesia pakainya 3,5 ya, 3,5, 3,5, 3,5 gitu. Kalau 3, kalau 2 ya 3,5, 3,5. Berarti ini 7 meter paling enggak. Ini kira-kira 7. Ya kan, dari situ. Kalau internasional 4 meter nanti keluarnya. Oh satu jalur. Oh, satu jalur 4 meter kalau internasional. Indonesia pakainya 3,5. Dulu waktu aku mau ke Amerika awal-awal nggak mungkin lah. Aku suka ini ya, suka apa ya, lihat film-film perang gitu kan. Nggak lihat film perang, tapi nggak belajar strategi militer gitu kan. Waktu itu ada mitos di kalangan kami yang suka itu main Amerika itu jalannya bisa dilewati rudal. Jadi mobilisasi rudal dari pantai timur ke pantai barat itu bisa dilakukan lewat jalan. Waktu itu aku nggak percaya, kira mungkin lah jalan raya sebagus itu. Tapi ternyata highway-nya sana bagus-bagus dan gede-gede. Jadi kamu tank dan rudal antar benua sih, dawannya kira-kira sak ruangan ini. Iya. Berarti radius beloknya juga gede. Gede banget, jalan sana besar-besar gitu. Jadi itu memang bisa gitu kan. Baru bulan ini kayaknya ada mendarat itu di North Carolina, pesawat mendarat darurat di jalan. Oh. Pesawat mendaratnya di jalan. Gitu ya. Gitu ya. Ya kayak gitu kan pikirnya oh kok bisa tenang gitu, ternyata emang di sana ada dan nggak ada korban jiwa ya. Jadi itu jadi nggak ada korban jiwa. Itu bisa. Yang dia yang Sama ini Star filmnya ini. Wars. Oh. Ya kan dari sini tadi. Kayak dia tegak biru. Bisa lah aman ini kan jaraknya aman. Terus sama yang itu. Ini gede Ini di bawah ini. Gede banget. Ini ya yang titik-titik ini loh. Ini di bawah ini. Oh di bawah. Oh, ini bukan hantu ya, bukan pengabdi setan itu. Apa di bawah. Ini groundwater tank kemungkinan besar. Kalau yang parkir di sana Pak, di sampingnya rem itu kan agak Ini mesti drop off something atau oh. iya kan? Oh iya, gudang Pokoknya itu. Pokoknya ini punyanya servis. Nanti MEP itu bagian sama. Tapi ini bisa keluar. Ini berarti cuma buat ini, buat servis area sini. Refresh. Jadi ini servis back of the house ya, back of the house. Apa itu? Back of the house itu yang enggak yang servis Backyard area. di gas. Oh yang Kan ada, kalau hotel tuh dua ya. tamu. Hotel tuh cuma dua sih, front of the house sama back of the house. Back of the house itu servis yang kamu nggak boleh lihat, yang kamu nggak boleh. Kamu nggak boleh lihat. Oh, itu back of the house. Front of the house itu yang kamu serve area service versus serve atau banyak istilahnya dipakai. Tapi biasanya itu kalau nggak service serve, back of the house, front of the house. Nah ini paling gampang kemarin aku cerita kerancang dari bawah. Di Tapi bawah. ini kalau di Alana Hotel itu beda gitu Pak. Ada bangunan buat tempat Udah latihan lihat sama sih. hotel. Ya paling aman sih gitu, paling Jadi menyenangkan. kalau lihat saya Kayaknya bisa. Nggak bisa. Kita bikin Maksudnya bangunan kan parkir kontrol. doang nanti. Iya. Emang di sana parkir bisa. Jadi kalau ini dari peraturan menteri ya.
ini aku dulu waktu kuliah pakainya kayak yang ini, aku pakainya yang 2007, 54 tahun 2007, ternyata udah diperbarui tahun 2018. Jadi 5 2,3 ya, tapi biasanya ini tak naikin. Nah, tergantung kamarmu mau digawe berapa gitu. Fotokopianmu yang ini mana? Fotokopianmu yang kan ada meteran tuh kamarnya berapa meter? Oh yang tebel ini Pak. Dalam. Kontrol F ya, kontrol F. Siapa? Kamar tentang 3 kemarin. Saya coba dicek kayaknya 24 meter hitam ya. Coba dicek yang kamar. Sama ya. Coba. Coba dicek yang kamar. Oh minimal kamar. Ukurannya berapa meter kan ada baik cukup baik. Nah ini loh halaman 37 nih. Jadi tersedia kamar ya, dimaksud kamar tidur atau kamar tidur tamu termasuk kamar mandi ya. Kalau luasnya 16 meter itu cuma maksudnya kurang, kalau cukup baik 18, baik dan sangat baik itu 20-24, terus terbaik itu 28. Pak kalau dibikin lebih dari 28 boleh nggak? Iya boleh, tapi mesti kamarmu jadi kecil, jadi dikit. Jadi mestinya kamu ngambil antara ini 2, 3, 4, 18 sampai 24. Optimal ya 24, optimal 20, bagus 24, minimal 18. Gimana caranya mematchkan antara peraturan pariwisata ini dengan yang tadi, parkir tadi. Makanya aku nyaranin kalau merata silakan dari bawah. Nah ini, dua ini kan, satu ini, satunya ini. Jadi misalkan untuk buat slot mobil bisa satu kamar. Ya kan modulnya kan, kalian belum belajar modul kan jadi 3 meter misalnya. Kalau 3 meter kalau gede ya 2,4 misalnya. 20 dibagi 2,4 berapa? 18 itu 3 ya, 3 kali 6. Kalau 3 terlalu lebar kan, yang kebuang 70 cm. Berarti panjangnya ya bisa dinaikin gitu kan. Ya, jadi kamarnya lebarnya sekitar 2,4, atau lebarnya teman-teman seperti ini gitu. Jadi kamarnya layoutnya gini. Nah itu kalian sih. Mungkin modul 7,2 bisa Pak. Jadi mobil itu 2,4 jadi 3 mobil. Terus yang kamar itu 3,6. Bisa juga, ya terserah kamu. Atau yang mau miring ini, tapi aku agak iya ini lebih susah sih karena nanti naruh kolomnya jadi lebih susah. Dan nanti kalau suatu saat dibelokkan gitu ada dibalik itu arahnya bingung. Kalau seperti ini dari sini bisa, begitu dari sini udah nggak bisa lagi gitu. Tapi kalau ini lebih fleksibel namanya. Artinya kalau misalnya seperti yang tak ceritain kemarin itu, misalnya kamu punya jadi misalnya ini ada mobil gitu ya, parkir gitu. Nanti ketika untuk ME ya dia ngambil aja 1,5 atau 2 gitu. Oh ini nanti jadi ruang ME itu aman, udah nggak boleh diapa-apain jadi ruang ME gitu. Tapi kalau bentuknya miring-miring tadi ruang ME nya jadi agak aneh nanti kan kalau dibalik susah. Kalau ini kan sudah aman. Bahkan nanti kalau misalnya ini terpaksa 2 arah ya ini jadi buat muter mobil ke sini terus mundur terus keluar lagi gitu bisa. Jadi ini dipakai untuk putaran mobilnya gitu. Bukan area mati lagi gitu. Karena ini masih bisa diakses untuk ME. Mekanikal, elektrikal misalnya